Shalom semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam metode koma dalam kitab Sefanya pasal 3 ayat 1 sampai dengan 20. Sebelum kita membahas tentang metode koma kami, saya akan memperkenalkan nama anggota kami. Yang pertama, Ferdian Sakti Sinaga, yang kedua Fine, yang ketiga Florencia, yang keempat Grace, yang kelima Greska, yang keenam Jessica, yang ketujuh Julistia, yang kedelapan Natasha, yang kesembilan saya sendiri, dan yang ke-10 Tesalonika. Yang pertama, kita akan membahas tentang metode koma. Yang pertama yaitu konteks dalam Sefanya 3 ayat 1 sampai dengan 20. Di dalam konteks ini, kitab Sefanya adalah kitab nabi kecil yang menulis pada masa pemerintahan Raja Yosia di Yehuda sekitar akhir abad yang ke-7. Pasal 3 dari Sefanya ini berbicara tentang penghakiman Allah atas kota Yerusalem dan bangsa Yehuda serta janji pemulihan yang akan datang. Konteks penting dari pasal ini adalah penghakiman Allah terhadap ketidaktaatan dan dosa bangsanya, serta harapan akan pemulihan dan keselamatan di masa depan. Kitab Sefanya merupakan kitab yang memperjelas tentang murka Allah terhadap ketidaksetiaan bangsa-bangsa. Pada pasal Sefanya yang ketiga juga berbicara akan penghakiman dan janji pemulihan yang dijadikan bagian utama dari konteks pemulihan yang dijadikan bagian utama dari konteks kitab Sefanya. Dan dapat disimpulkan terdapat dua konteks utama dalam kitab Sefanya, yaitu yang pertama, hukuman atas Yerusalem. Pada pasal ini menyatakan bahwa bangsa Yerusalem tidak mendengar teguran dan mengabaikan kecaman Tuhan Allah. Yang kedua, janji keselamatan atau pemulihan. Pasal ini menegaskan tentang janji Allah yang besar terhadap pemulihan di masa yang akan datang. yang bagian observasi akan dibacakan oleh teman saya. Kepada teman saya dipersilakan. Baik, untuk observasi hukuman atas Yerusalem. Yerusalem dihukum karena pemberontakan dan penindasan yang mereka lakukan, bahkan mereka tidak mendengarkan perintah Tuhan. Para nabinya adalah orang ceroboh dan pengkhianat, dan para imamnya menajiskan apa yang kudus. Dan Tuhan adil di tengah-tengah kota tersebut, sehingga memberi hukuman di setiap paginya, dan kejahatan pun tidak berlanjut.
Penghakiman Tuhan dinyatakan melalui perbuatannya yang menanduskan kota-kota dan memusnahkan bangsa-bangsa, bahkan negara, menara dan menara-menara mereka. Selanjutnya untuk janji keselamatan akan disampaikan oleh teman saya. Untuk janji keselamatan, misalnya kini beralih kepada rencana Allah untuk menebus bangsa-bangsa yang telah dibersihkan karena terjadi. Yang dibersihkan melalui hukuman. Mereka suatu hari akan didamaikan kembali dengan Allah, memanggil namanya dan beribadah kepadanya. Suaranya jelas gak, Maaf? Jelas. Mohon maaf ya, saya ulangin lagi ya. Untuk janji keselamatan yaitu Jevanya kini beralih kepada rencana Allah untuk menebus bangsa-bangsa yang telah dibersihkan melalui hukuman. Mereka suatu hari akan didamaikan kembali dengan Allah, menggunakan namanya dan beribadah kepadanya. Janji ini akan digenapi dalam kerajaan 1000 tahun. Ketika Kristus memerintah seluruh bumi, Ethiopia, melambangkan salah satu negeri terjauh yang dikenal ketika itu. Lalu bangsa akan membawa bahan bagi Allah di Yerusalem. Sukacita di dalam hati seseorang bukan tanggapan alami. Tanggapan ini bersifat adikrodatif sebagai akibat dari tindakan penebusan Allah di dalam hidup kita. Perhatikan bahwa sukacita dialami karena Selanjutnya makna akan dibacakan oleh teman saya. Lalu bisa dilanjutkan dengan bagian yang makna ya, Kak. Dalam Sefanya 3 ayat 1-20 ini menunjukkan tentang keadilan Allah dan penghukumannya atas segala tindakan kejahatan. Tapi dia juga penuh kasih dan dinyatakannya melalui keselamatan. Keselamatan yang Allah berikan ditujukan kepada semua orang tanpa memandang latar belakang. Allah juga memberikan pemulihan dan pengharapan bagi orang yang mengalami penderitaan. Bukan hanya itu saja, Allah selalu memberi pengampunan bagi setiap orang yang dengan kesungguhan hati mau bertobat dan kembali kepadanya. Selanjutnya bagian aplikasi. Dalam Zefanya 3 ayat 9 yaitu janji keselamatan. Setelah membaca firman Tuhan tersebut, kita bisa menerapkan pada kita selaku mahasiswa PON dalam menangani pasien dan sesama.
Karena ketika ada pasien yang lemah akan penyakitnya, dia pasti akan mencari juga perawat. Dan kita berusaha menjaga dan menyembuhkan pasien tersebut, berusaha memberikan kesembuhan dan keselamatan pada mereka. Dan berikut janji keselamatan tersebut, kita belajar untuk berusaha memberikan kesembuhan ataupun keselamatan pada pasien dan sesama. Dan bisa kita ambil dari Jepanya 3, yaitu sangat diharapkan mampu memberikan pelayanan atau tindakan yang dapat menyelamatkan kehidupan seseorang, seperti pemberian obat sesuai dengan tepat dosis, tepat waktu, tepat obat dan tepat pemberian agar tidak terjadi kesalahan dan dalam memberikan perawatan terhadap pasien. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Yang tidak bisa dipakai, Jo. Hukuman atas Yerusalem dari Jepanya 3, kita dapat belajar dari dan bisa menerapkan bagi kita sebagai mahasiswa PON, di mana jika kita berhadapan dengan segala penyakit dan selalu membantu dalam penanganan pasien tersebut, tapi banyak dari mereka setelah sembuh bukannya taat dalam aturan kesehatan, tetapi malah mengulang kembali, sehingga mereka tetap jatuh dalam sakit. Dengan begitu kita harus selalu memberitahu apa yang mereka lakukan pada kesehatan mereka, agar dengan itu mereka bisa menyadari kesalahan mereka dalam kehidupan mereka dan mau berubah. Dan kita diharapkan mampu melakukan tugas sesuai dengan etika keperawatan, karena jika kita selaku mahasiswa keperawatan melakukan kesalahan dalam segala tindakan terhadap pasien, maka kita akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang kita buat. Maka kita diharuskan melakukan segala tindakan di bawah ranah hukum keperawatan. Mungkin ini saja dari kami, kelompok 3. Di sini kami mencantumkan refleksi pribadi kami dari setiap anggota kami, dari setiap masing-masing kami. Sekian dari kami, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.